Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mandi terasa basah, kagak mandi terasa gerah. Malam hari ini yang punya acara Bapak Robiansah, mudah-mudahan yang datang tambah berkah. Ada aja lagi tuh, baru ngomong begitu udah keluar tuh. Emang sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Biar semangat ngapa? Kita udah semangat, masya Allah. Ini urat udah segede-gede gini. Jawabnya assalamualaikum. Ya Allah, Rabbinya juga semangat banget. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha summa kunta wa'bi sayyi'atan hasanatan muha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati tentunya keluarga daripada Sohibul Bait, Sohibul Hajah, Bapak RW 011 Bapak Robiansah. Mudah-mudahan beliau pada malam hari ini tentunya mengambil daripada kesempatan istiqomah kita di setiap malam Jumat. Beliau punya hajat, oleh karenanya teriring doa kita bersama, mari pada malam hari ini segala hajatnya apa yang telah dikeluarkannya, baik konsumsi apapun semua yang dilakukan untuk terlaksananya acara malam hari ini, kita doakan mudah-mudahan dijadikan amal ibadah. Kemudian niat-niatnya beliau khusus untuk sakit yang dideritanya mudah-mudahan diangkat oleh Allah, diberikan kesehatan. Dan juga tentunya alhamdulillah pada malam hari ini beliau Allah berikan yang namanya seorang putrinya, seorang belahan hatinya yang bernama Siti Sabrina Sekhansyah, susah amat nih kayak orang ceknya jadinya, binti Robiansah. Malam hari ini milad, mudah-mudahan anak tersebut dijadikan anak yang waladun soleh, anak yang dapat mengangkat derajat daripada kehidupan orang tuanya. Inilah wujud syukur kita kepada Allah. Yang sama-sama kita hormati tentunya Ketua Majelis Al-Mukarram Ustaz Asbunawi, mudah-mudahan beliau pun diberikan kesabaran oleh Allah dalam rangkaian menjalankan daripada Majelis Taubatan Nasuha. Para asatijah yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada semuanya. Begitu juga yang tentunya kami hormati dan kami banggakan para jamaah. Syukur kita kepada Allah malam hari ini kita dikumpulkan dalam rangkaian malam Jumat yang penuh berkah, dalam rangkaian tentunya istiqomah di setiap malam Jumat ini. Dalam keadaan apapun diri kita hadir ke tempat ini dalam rangka tentunya mencari namanya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir dengan iringan daripada pembacaan kisah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tambah cinta kita kepada beliau. Ini salah satu wujud kita, cinta kita. Kita berselawat kepadanya, mudah-mudahan di akhir daripada kehidupan kita mendapat syafaatul uzma bi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin.
Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat perjalanan daripada istiqomah kita yang sudah kita lalui dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, sampai sudah 1 tahun hampir kita melaksanakan istiqomah. Artinya ini salah satu rahmat, hidayah, keberkahan dari Allah. Tidak semua orang pun yang bisa dihadirkan oleh Allah, tetapi kita bisa pada malam hari ini. Ini adalah satu berkah buat kita. Walaupun di antara jamaah kita ada tertulis rangkaian sebagai Majelis Taubatan Nasuha, tetapi malam hari ini tidak dihadirkan. Ada yang begitu nggak? Ada nggak yang begitu? Ada nggak orangnya? Emang kagak ada di rumah. Jadi bukan karena dianya nggak mau, tetapi memang karena Allah tidak mentakdirkan. Memang kebetulan istiqomah kita ini begitu cepat, begitu rapat. Ketika kita istiqomah di setiap malam Jumat, di dalam setiap 1 minggunya. Artinya ketika dalam 1 bulan, kalau 1 bulan itu ada 4 kali dalam 1 minggu, 4 kali kita melaksanakan istiqomah. Belum yang malam Rabu. Tahu dihitung apa kagak dah? Kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Benar kan? Kalau lagi malas, bodo amat, besok malam Jumat juga ada. Benar kan? Jadi ini adalah rangkaian satu hidayah yang Allah berikan secara enggak langsung. Tadi udah kita baca dalam satu ayat di dalam Al-Quran dikatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduha samawati wal ard wa ittaqsil muttaqin. Hai orang-orang yang beriman, bersegeralah kamu memohon ampun kepada Allah, mencari rahmat dari Allah, bahwa sesungguhnya di situ diberitahukan ada surga yang namanya kuas antara langit dan bumi. Di situ disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Tahu nggak takwa? Bukan takut sama mertua, bukan. Antara takut sama mertua lagi. Orang-orang yang takwa, ketika dia sudah menyatakan takwa kepada Allah, dia akan menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah. Dia akan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu sudah termasuk takwa. Tetapi takwa yang sesungguhnya, yaitu bagaimana ketika kita mengisi daripada hari-hari kita. Setiap malam Jumat kita telah menyisihkan waktu kita, kita meninggalkan aktivitas kita yang lain. Apakah itu kita nonton TV, nonton bola? Benar. Ini tadi ada bola Persib Bandung. Cerih, jangan takut. Lawan Singapura tadi. Apakah aktivitas tersebut kita tinggalkan dalam rangka kita hadir di Majelis Taubatan Nasuha dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan ini adalah salah satu yang mengalir daripada kebaikan kita, di mana pada saat orang sedang terlena dengan aktivitasnya, Allah berikan kita duduk di satu majelis yang penuh dengan kemuliaan. Tak lupa kita kirimkan suratul Fatihah untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita. Kemudian kita sempurnakan dengan pembacaan riwayat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada istighfar yang kita baca. Maka dengan istighfar tersebut Allah malam hari ini turunkan rahmat, hidayah, keberkahan, bahkan ampunan buat kita semua. Inilah yang namanya sesungguhnya taubat yang buat kita semua. Bahkan kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khata'ina tawwabina. Sesungguhnya tiap-tiap yang namanya anak Adam itu semua punya dosa, punya salah. Tetapi sebaik-baik orang yang punya dosa, orang yang punya salah, maka segera dia bertobat kepada Allah. Inilah malam hari ini. Cara nggak langsung kita beristighfar tadi udah dibacakan. Siapa yang minta? Ustaz Mustafa, Ustaz Ismail, Ustaz Yamin. Kemarin dari Gembong dia. Benar. Udah beristighfar, dia mohon ampun kepada Allah, kita semua mengikuti, maka di situ dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, merupakan bagian-bagian orang-orang yang bertobat kepada Allah. Sesuai dengan namanya Majelis Taubatan Nasuha. Tetapi kalau kita orang yang sudah tobat, ada beberapa bagian ketentuan orang-orang yang sudah bertobat kepada Allah.
Dia mohon ampun kepada Allah. Artinya dia tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memang Allah larang. Contoh yang pertama, gampang. Kalau kita sudah yang namanya tobat, setobat-tobatnya, maka hilangkan perasaan dendam, dengki, marah segala dalam diri kita. Kalau kita masih begitu, jangan berharap tobat yang ada dalam diri kita diterima oleh Allah. Al-insan makhluk khata' wa nisyan. Sesungguhnya manusia memang tempat salah dan dosa. Makanya kesempatan yang ada di setiap malam Jumat ini bukan hanya sekedar kita kumpul, tapi mari sama-sama kita ambil hikmah daripada semua yang apa yang kita jalankan. Jangan sampai yang sudah kita pupuk tinggi, yang sudah kita bangun tinggi, tetapi hati-hati kita masih kita kotorin dengan yang namanya hawa nafsu dalam diri kita. Nafsul mutmainnah, nafsu keserakahan dalam diri kita. Oleh karenanya mari dengan kesempatan malam hari ini, melalui rangkaian daripada hajatnya Bapak RW Robiansah, kumpulnya kita ini dalam rangkaian istiqomah, kita memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit. Bahkan kemarin kita sudah dalam majlis zikir manakib kemarin diterangkan bagaimana tentunya kemuliaan ketika kita duduk di dalam suatu majlis, kita berselawat kepada baginda Rasul, kita bertawasul kepada para wali-waliullah. Terlebih kita bertawasul kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita tempelkan doa kita tempelkan ruh kita niatkan, kita sandarkan. Makanya begitu, kalau kita tidak bersandar kepada tersebut, kita mengharapkan yang namanya ibadah kita. Kita yang namanya mengagungkan ibadah kita, mengandalkan ibadah kita. Ketika kita sholat Allahu Akbar, kira-kira ada nggak kehusukan dalam diri kita? Benar nggak? Paling seingat kita ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Benar ya, pikirannya kemana-mana. Kebetulan ada yang mau bayar kontrakan, udah tuh sholat kayak orang diubur-ubur setan. Benar ya, 1, 2, 3 rukuk rakaat berapa ini udah. Yang mana kita andalkan keusuhan dalam ibadah kita. Kemudian ketika kita bersedekah, Cedas Gunawi ini malam Jumat saya nyumbang 200.000 umumin. Masya Allah 200.000 umumin. Benar enggak? Ada lagi Pak Jainuddin kesel, oh di 200.000 gue kasih, 50.000 kira tambahin, bukan 50.000 dikecilin. Artinya ini ada salah satu riak kesombongan dalam diri kita. Kita bersedekah ingin dilihat orang, ingin disohorin orang. Kemudian banyak sekali hal-hal yang tentunya kita mengandalkan ketika kita mengharapkan yang namanya ridho Allah dari apa yang melakukan ibadah kita. Ini kita termasuk alhamdulillah orang yang selalu dibimbing oleh Allah dalam kebaikan, orang yang mendapat rahmat, orang yang selalu mohon bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di dalam suatu riwayat dikisahkan bagaimana orang yang sesungguhnya ingin mendapat tobat yang setobat-tobatnya, tobatan nasuha yang sesungguhnya. Ketika pada saat itu ada seorang jagoan, di sini ada jagoan enggak? Ada Batman kali, Batman di sini Batman, benar ya? Ada seorang yang dianggapnya itu seorang preman yang benar-benar sudah luar biasa. Dia tinggal di satu daerah yang hitam. Semuanya penduduk tersebut orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, tetapi orang tersebut dikasih hidayah sama Allah. Akhirnya dia keluar dari penduduk tersebut, dia berpindah ke suatu kampung. Dia bertemu dengan seorang ulama, seorang ustaz. Ya ustaz, saya ini tinggal di daerah hitam. Saya datang ke daerah sini, ke Gang Subur ya. Saya datang ke Gang Subur ini, kebetulan tunggu Ustaz Ismail temunya. Ya ustaz, saya datang dari daerah hitam ke daerah sini. Tujuannya ingin bertobat yang sebenar-benarnya tobat. Saya telah membunuh 99 orang. Banyak nggak 99? Banyak. Akhirnya kata Ustaz Ismail memang orangnya rada kejam. Ya, kejam nggak nih?
Apa kata Utsman? Oh, jangankan engkau membunuh 999 orang, satu orang ketika engkau bunuh, maka belum tentu engkau bisa masuk surganya Allah. Akhirnya ini kata preman, Masya Allah, saya kejam, dia lebih kejam lagi. Tanggung dah katanya 90, dia bunuh saya jadi 100, cepet jadi tanggung. Akhirnya dia bunuh 100. Begitu dia bunuh udah 100 orang, dia cari lagi, pindah ke lain kampung. Maka pada suatu kampung dia menemukan ada seseorang, Bapak, saya ingin mencari orang yang benar-benar bisa memberikan petunjuk kepada saya. Apakah ada orang di sini? Kata orang di situ, ada no, di kampung sebelah kelurahan. Sebelah kelurahan, bukan di sini, sebelah kelurahan. Di situ ada sekelompok orang manusia, namanya Majelis Tobat Tanasua. Tiap malam baca Yasin, zikir, tahlil, kemudian baca maulid. Dia selalu mohon ridhonya Allah, didatangin. Ikutilah orang tersebut, ikutilah kelompok tersebut, ikutilah kampung tersebut, maka insya Allah taubatmu nanti akan dikasih tahu apakah diterima oleh Allah apa tidak. Akhirnya datang Ustaz Yamin yang tadi Ustaz Yamin datang Ustaz Yamin. Hai Ustaz Yamin, gila Ustaz Yamin. Alhamdulillah. Kenapa, ada apa? Katanya, saya malam hari ini ingin bertemu engkau, ingin memberikan petunjuk. Bisa nggak kira-kira saya diterima taubat saya? Saya kemarin udah bunuh 99 karena ada Ustaz Ismail yang kejam, saya bunuh jadi 100. Akhirnya kata Ustaz Yamin, sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hambanya apabila dia benar-benar bertobat. Maka di situ ada tobat yang diterima oleh Allah. Apakah sekunya kalau dia memang sudah menyesal, kemudian tobat manusia akan diterima sebelum ada yang napasnya di ujung tenggorokan yugorgir. Akhirnya dia minta, oh kamu bisa diterima tobat tuh asal kau benar-benar tobat. Akhirnya diajak sama Ustaz Yamin ke salah satu tempat yang namanya mengucapkan tobat. Akhirnya begitu di tengah perjalanan, hampir sampai dari tempat yang dituju, mati preman. Preman aja mati perjalanan kita, benar. Akhirnya preman tersebut mati. Ustaz Yamin bingung, nih gimana nih statusnya? Diterima tobatnya masuk surga, masuk neraka? Akhirnya ada dua malaikat. Yang satu malaikat yaitu malaikat penjaga pintu neraka, yang satu malaikat pintu surga. Datang pertama malaikat pintu neraka. Hai Ustaz Yamin, ini orang ini haku karena dia telah membunuh orang sebanyak 100 orang, maka dia wajib masuk neraka. Akhirnya malaikat yang satu, malaikat kebaikan namanya, datang lagi. Hai Ustaz Yamin, sesungguhnya orang ini adalah haku, dia akan masuk surga, akan aku bela karena dia sedang menuju salah satu tempat yang namanya ingin bertobat kepada Allah. Akhirnya perdebatan terjadi. Bingung bagaimana mau ketemuin Jamal lagi di Gembong, biarin nggak apa-apa. Akhirnya Allah turunkan yang namanya suatu perintah, pernyataan. Hai malaikat keduanya, engkau adalah ajudanku, maka mari sama-sama untuk menentukan apakah orang ini berhak yang namanya masuk neraka atau dia berhak masuk surga. Ukur. Akhirnya diukur. Apabila dia lebih dekat daripada tempat kebaikan, maka dia wajib masuk ke surgaku. Tetapi apabila dia jauh dari tempat kebaikan, maka dia harus masuk neraka. Begitu diukur. Lebih dekat sejengkal buat tempat kebaikan. Gara-gara sejengkal itu, sejengkal masuk surga. Akhirnya dia berhak masuk surga. Inilah yang namanya rahmat Allah, yang malam hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah. Kita bisa duduk di depan masjid yang penuh kemuliaan. Inilah dia bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan, minggir. Karpet, gunung karpet, layar, gunung layar. Ya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mari sama-sama dengan kesempatan istiqomah kita yang kita laksanakan di setiap malam Jumat ini, tanamkan hatinya, ridhokan pasrah kepada Allah. Apa yang kita laksanakan ini semuanya kita mudah-mudahan
bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita laksanakan tidak menjadi sia-sia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena udah turun hujan, saya kagak lama-lama udah gak bakalan didengerin, daripada pada mikir urusannya. Udah benar nggak? Jadi mari sama-sama sekali lagi sebelum kita tutup, kita doa sedikit khusus untuk Bapak Robiansyah. Mudah-mudahan hajat niatnya pada malam hari ini. Kemudian juga untuk almarhum dan almarhumah keluarga besarnya. Untuk Bapak Robiansyah disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, kemudian penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk putrinya yang sedang milad, mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur, sehatkan badannya. Apa-apa yang dicita-citakannya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus untuk almarhum dan almarhum keluarga besarnya, diterima amal ibadahnya, diampuni dosa dan kesalahan, dibuatkan kuburnya, jadikan rodoh min riyadil jannah. Jamaah yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan diangkat derajatnya, dikuatkan iman dan Islam dalam dirinya untuk mensiarkan agama Allah. Ala hadhihi niyya wal kunyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.